Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan satu Vinadiah Purnamasari, yang kedua Irfan Nasikin, yang ketiga Jabir Sakira Kurniawan akan membahas tentang pelaksanaan pembiayaan satuan pendidikan untuk mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, pelaksanaan pembiayaan satuan pendidikan. Pengertian pelaksanaan satuan pendidikan menurut Mas Dito, pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan. Pembiayaan bagian daripada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Sedangkan definisi pendidikan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan pengeluaran secara ekonomis untuk mendapatkan barang atau jasa untuk terlaksananya pendidikan bagi sekolah-sekolah, sehingga dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik untuk menciptakan peserta didik yang berkepribadian, cerdas, dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, asas pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Undang-undang ini berisi negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun isinya antara lain Pasal 11 Ayat 2 yang berisi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia mulai dari 7 tahun sampai 15 tahun. Pasal 12 ayat 1 berisi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selanjutnya, PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pasal 3. Adapun isinya yang dijelaskan antara lain 1. Pembiayaan pendidikan meliputi A. Pembiayaan satuan pendidikan, B. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, C. Biaya pribadi peserta didik. Yang kedua, selanjutnya biaya satuan pendidikan yang dimaksud dalam ayat 1 bagian huruf A yaitu biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap bagi sumber daya manusia dalam pendidikan. B. Biaya operasi dalam satuan pendidikan, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan. Yang C. Biaya bantuan pendidikan, meliputi dana bantuan untuk sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan tenaga kependidikan, bantuan fasilitas penunjang pembelajaran. Yang D. Beasiswa, meliputi biaya gratis untuk siswa berprestasi dan memberikan fasilitas pendidikannya. Yang selanjutnya, model
pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Flat Grant Model. Flat Grant Model merupakan model yang menggunakan sistem distribusi dana. Semua distribusi atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Untuk daerah yang sumber daya mendukung atau kaya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung atau miskin. Untuk pembiayaan program pendidikan, setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 tahun. Pada model ini, pemberian jumlah dana yang sama untuk masing-masing sekolah dalam satu daerah, sehingga bagi sekolah yang memiliki sumber daya yang sedikit, maka akan kesulitan untuk mengembangkan sekolahnya, serta dapat menimbulkan pendanaan yang kurang efisien, karena sekolah yang memiliki sumber daya yang mendukung atau yang kaya bisa mengelola sekolah dengan mungkin tidak penuh dari dana yang diberikan dari pemerintah daerah, serta sekolah yang sumber daya tidak mendukung memerlukan dana yang lebih untuk mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, Equalization Model merupakan model bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Pada model ini perlu adanya pemilihan secara serius mana sekolah yang lebih membutuhkan dana untuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan. Sekolah yang berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kemampuan membayar sekolah yang rendah, maka akan diutamakan untuk mendapatkan bantuan dana. Pemberian dana seperti ini maka akan memberikan kesempatan sekolah yang membutuhkan dana dapat meningkatkan kualitas sekolahnya sehingga dapat bersaing dengan sekolah lain. Yang selanjutnya, tantangan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Sejak Indonesia ditimpa krisis ekonomi tahun 1998 hingga sekarang, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pendidikan menurun. Pemerintah terpaksa harus mengurangi persediaan rutin dan pembangunan dana rutin dan pembangunan, termasuk bidang pendidikan dari APBN, karena harus dialihkan untuk membayar hutang baik dalam maupun luar negeri. Kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan berkurang karena daya beli mereka menurun. Keputusan politik tersebut memiliki orientasi yang sangat jelas, yaitu kemandirian dalam penyediaan SDM. Namun keputusan politik ini tidak serta-merta berwujud realitas karena sebagian besar komponen dana dalam struktur APBN tidak dapat dialokasikan, yaitu 34% untuk pembayaran utang dan 25% untuk dana perimbangan. Yang kedua yaitu alasan pada ekonomi Indonesia yang masih morat-marit, belum memerlukan prioritas pada sektor pendidikan, tetapi pada sektor ekonomi untuk dapat memacu produktivitas dunia usaha. Anggapan tersebut sangat beralasan karena sampai saat ini pendidikan dituding belum dapat menghasilkan pelaku ekonomi atau pengusaha yang jangankan memiliki kemampuan bersaing di era global. Untuk survei saja mereka amat boros subsidi, bantuan likuiditas Bank Indonesia yang nyaris meluluh lantakan ekonomi sejak masa krisis sampai sekarang. Yang selanjutnya, solusi untuk permasalahan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerintah segera menyusun peraturan-peraturan dalam hal anggaran pendidikan yang dapat dijadikan acuan secara pasti. Memastikan anggaran yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tepat tujuan. Yang kedua, diberlakukan sistem subsidi anggaran pendidikan dari daerah-daerah kaya diberikan kepada daerah-daerah miskin untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah yang selama ini terjadi dan mengakibatkan ketimpangan dalam kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga, menetapkan aturan yang sama dan mengikat tentang alokasi anggaran pendidikan di masing-masing daerah. Selanjutnya, yang keempat,
menyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik lagi sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan anggaran pendidikan di masing-masing sekolah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan penyuluhan strategi bisnis di lingkungan sekolah kepada dinas pendidikan pada masing-masing daerah untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah yang tidak memiliki penghasilan tambahan dari pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Penyuluhan ini bertujuan untuk membudayakan kemandirian lembaga dalam mengelola keuangan sekolah, meningkatkan sumber pendapatan sekolah, menjaga stabilitas keuangan sekolah, dan menekankan percepatan perkembangan sekolah yang berbasis pada bisnis di lingkungan sekolah. Hal ini mungkin baru di sekolah akan tetapi sudah banyak dikembangkan di pondok-pondok pesantren, terutama yang berada di Jawa Timur. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.